Budayawan Sujiwo Tejo. Mas Jiwo, udah banyak rindu dengan Presiden Jacukers. Kok nggak muncul-muncul? Rupanya bersemadi. Gimana Pak Garni? Mas Jiwo udah ngikutin lah dari tadi apa yang kami bicarakan. Iya, ngikutin Bu Erlina, Ya. ngikutin Pak Zaito, ngikutin para gubernur dan Pak Agus juga. Ya intinya bahwa ini ada dilema lah. Kalau kita terus PSBB, maka ekonomi rakyat, bahkan ekonomi yang besar pun sekarang aja udah pada rontok. Udah banyak perusahaan yang tutup. Tapi kalau kita lepaskan PSBB, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan dengan penambahan yang terkena wabah. Jadi ini benar-benar buat si malakama. Ya, saya setuju Mas Andi Agauno tadi, Mas Agus juga sama pembicara lain, itu Pak Garni. Kesehatan dulu yang kita utamakan. Jadi kalau ini dilonggarkan, nggak dilonggarkan aja, kita cenderung sudah bosan ini di rumah. Pasti akan banyak pelanggaran, nggak dilonggarkan. Makin lama makin bayangan saya makin diperketat karena ibu-ibu nggak nahan untuk arisan, ketemu itu sudah sampai sini Pak Garni, gitu loh. Jadi kita kan orang seneng ngumpul. Halo? Ya, terus Mas. Kita kan orang seneng ngumpul. Kalau saya datang ke pengajian, ngajak teman-teman saya dari Jepang, dari Perancis atau apa gitu, ada yang sampai pagi, mereka heran. Ini apa? Ini pengajian. Dengerin orang apa? Dengerin orang ngomong. Mereka bingung karena maksimal denger orang ngomong itu paling 2 jam Pak Karni kalau di barat itu. Di sini bisa sampai subuh, gitu. Seneng ngumpul. Jadi kalau ini dilonggarkan, menurut saya agak bahaya. Karena makin lama kita cepat bosan. Habis penyerbuan, misalkan habis teror di Marriott atau teror di kedutaan besar Australia atau apa, seluruh bandara, mal-mal dijaga kan, ketat loh, ada anjing pelacak. Tapi minggu kedua, minggu ketiga sudah mulai nggak ada kan. Ya. Itu. Dan kita punya tradisi, saya sendiri mungkin Pak Karni juga ke dokter gigi aja nggak 6 bulan sekali. Kalau udah sakit gigi baru ke dokter kan. Jadi kalau dilonggarkan, saya takutnya di gelombang kedua itu yang Mas Ridwan Kamil tadi ngomong gitu loh. Kan kita kebanyakan kalau habis kecurian di suatu kampung, wah biasanya malam berikutnya itu patrol di gardu-gardu ronda diperketat gitu. Padahal biasanya maling balik lagi nggak keesokan harinya gitu. Masa bulan depan ketika sudah lengah. Jadi saya kira gitu kalau dari saya, Mas Karni. Saya usul gini aja, saya nggak ngerti ekonomi Pak Karni gitu loh. Kalau lihat dari UMKM yang ternyata 97% dan lain sebagainya, ekonomi ini bisa jalan kok. Asal kita itu kalau berkonsumsi tidak cuma mikirin diri sendiri. Saya kira gitu. Mari ambil kebijakan lokal wisdom yang Pak Irwan Prayitno, Gubernur Sumbar tadi ngomong, yang soal sholat Jumat. Lokal wisdom yang saya omong adalah dalang itu Pak Karni, itu harus diajar dari main gamelan sampai bikin wayangnya Pak Karni. Gitu. Tapi begitu dia sudah menjadi dalang, dia itu pamali, dia itu nggak boleh bikin wayang. Hukumannya cuma pamali, tidak elok. Tapi kalau saya pikir-pikir secara ekonomi, supaya ada distribusi. Maksud saya begini, udahlah, duit itu jangan disimpan. Kalau misalkan ada rumah lagi apa, nggak usah nunggu pintunya rusak, misalkan. Sebelum rusak diperbaiki.
dengan diperbaiki, ada tukang pintu yang kerja. Kalau mau nyuci sekarang pilih mau nyuci di mesin cuci atau minta tolong tetangga yang nyuciin. Itu saya kira begitu-begitu akan hidup. Kalau kita mau makan, apakah makan hanya terdorong oleh keinginan untuk lapar? Apakah nggak terdorong oleh sebagian besar seperti lokalisme? Kalau aku makan, sebagian karena lapar, sebagian lagi karena ingin menghidupi warung. Saya kira gitu. Pasti bisa jalan tuh ekonomi. Saya kira gitu Pak Gani kalau dari saya. Ya, jadi bisa dengan fungsi sosial kita mengatasi ekonomi yang Ya di tadi bawah kan Mas tadi. Ridwan saya ngomong bukan cuma social distancing yang kita perlukan sekarang, solidaritas itu karena duit itu ada di beberapa kelas. Yang saya tadi baca tadi pagi ulasannya Pak Doro Jatun Kuncoro Yakti sangat menarik. Optimisnya dengan adanya corona ini semua hal terungkap. Jadi kita nggak perlu mengadakan penelitian, nggak perlu database survei kemiskinan, survei ini semuanya terungkap. Tadi di Jawa Barat tiba-tiba terungkap hampir dari 50 juta 38 juta minta sumbangan. Artinya real orang miskin segitu. Nah 12 juta itu kan ada duit. Masa sih nggak bisa mobilnya dicuciin, yang tadinya nyuci sendiri terus dicuciin ke orang supaya ekonomi berputar. Saya kira bisa kok, nggak usah. Tapi saya intinya tetap setuju bahwa pembatasan sosial berskala besar ini jangan dikendorkan, malah makin diperketat karena kita cenderung makin lama cenderung makin biasa. Kalau kita nikah sama orang cantik Pak Garni, makin lama kan makin biasa kan. Gitu loh. Mau dia kayak Raisa, mau dia kayak apa pasti biasa. Nah, tiap hari diteror oleh corona, makin lama makin nggak takut loh orang. Saya kira gitu. Gitu Pak Garni. Jadi Mas Jiwo selama ini lockdown di mana ini? Saya untungnya sebagai dalang masih lumayan Pak Garni. Dalam wayang kulit. Jadi kan bisa makan kulitnya wayang bisa jadi kerupuk. Dalang menjerit semua sekarang. Tapi solidaritas lumayan loh Pak Gani. Seniman-seniman sekarang menghibur orang-orang di rumah melalui daring. Kolaborasi pentas teater di rumah melalui. Jadi saya kira lumayan. Modal sosial kita masih besar Pak Gani. Ya tapi sampai jenggot gak bisa dicukur itu agak baru bagi saya itu. Cuman saya mau mengingatkan Pak Gani, ada bangsa-bangsa besar yang sebetulnya tidak itu Bu Erina, tidak punah karena perang loh. Cuma saya mau mengingatin itu. Kalau kita lihat Aztec, kita lihat Inca, kita lihat suku Maya, itu tidak punah karena perang loh Pak Gani. Itu punah karena virus loh. Jangan-jangan kita memang harus punah, karena kita memang nggak boleh sombong. Homo sapiens itu umurnya baru 200.000 tahun. Homo erectus 2 juta tahun. Kita belum, bisa saja tidak akan punah. Diganti homo apa, kita nggak tahu. Jadi, ada yang meramalkan bahwa makhluk manusia ini akan punah oleh virus. Itu yang meramalkan Joshua Ledet. Bisa jadi. Nah, jadi ada makhluk lain nggak apa-apa. Ya, apa boleh buat. Cuman sekarang gini, kalau saya lihat tadi pembicaraan para ahli bulan Juli atau akhir tahun, saya sebagai awam agak ini Pak Garni. Karena timetable bukan manusia yang sekarang yang menentukan. Kalau saya mau dalang atau saya mau musik itu kan timetable-nya ditentukan oleh produser, ditentukan oleh sponsor, oleh ini yang menentukan virus loh Pak.
yang menentukan virus, dan kita nggak tahu apakah sampai akhir Desember, kita nggak tahu sebetulnya. Dan kalau kita diajari jas merah, jangan pernah meninggalkan sejarah. WHO mengajar kita untuk meninggalkan sejarah. Kenapa dinamain COVID? Padahal ini sejarahnya dari SARS. Kenapa nggak SARS berapa gitu? Sorry, saya awam, tapi saya agak pinter orangnya gitu loh. Akibat sifat-sifat SARS kan kita sudah tahu begitu ada gelombang ini, kalau ini SARS berapa, sehingga penanganannya ada sejarah. Kita meninggalkan sejarah apa? Maksudnya WHO saya juga nggak ngerti kenapa namanya COVID. Kita disuruh jangan meninggalkan sejarah. Corona meninggalkan sejarah. Sejarahnya SARS, tanya Bu Erlina kalau nggak percaya. Baik, Mas Jiwo, terima kasih. Oh ya, Pak Gani. Sampai ketemu. Pak Gani. Ya. Gimana? Meninggalnya Didi Kempot, Mas. Oh iya, saya juga ikut berduka cita atas. Dan salah satu syair yang dia bagus adalah manusia punya rencana tapi Tuhan yang menentukan, Pak. Jadi tanggal 15 pas yang bilang bulan bunder, tanggal 15 bulannya bunder. Aku tikutkan so yang ketika di dokter, aku dicita-citakan sama orang tua besarnya besok jadi dokter. Bareng wes jadi aku disuntik bu dokter. Ternyata begitu, ya udah jadi kita malah jadi pasien. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Kita rehat pemirsa.